Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-imam as-sayyid al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd, fa yaqul al-'abdul fakir al-mu'tarif bil qusur wat taksir Ar-Raji' Afwa Rabbil Qadir Asy-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhoi hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, anak-anak kita dijaga oleh Allah dunia akhiratnya, semuanya moga-moga menjadi penenang jiwa kita, penghibur kita, baik ketika masih hidup maupun kita sudah meninggal, dan menjadi kebanggaan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu 'inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa yaqul al-'abdul fakir al-mu'tarif bil qusur wat taksir Ar-Raji' Afwa Rabbihil Qadir Asy-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini. Jadi kita membaca kitab ini adalah karangan yang dikarang salah satu dzurriyyah Rasulullah, cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Asy-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah ini umur 4 tahun matanya sudah tidak bisa lihat, tapi umur 6 tahun hafal Quran. Coba bayangkan 4 tahun matanya tidak bisa lihat karena kena cacar.
Ya, karena cacar buta umur 4 tahun. Umur 6 tahun hafal Quran. Umur 14 hafal banyak hadis. Kemudian berguru kepada 80 ulama yang alim-alim, yang wali-walinya Allah, diantaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Umur 21 tahun gurunya banyak yang ngaji sama beliau. Dibalik, gurunya yang ngaji sama beliau. Karena gurunya ngerti ilmu beliau itu bukan ilmu yang dicari dari langsung wahbi minallah, namanya ilmu laduni. Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Mau baca kitabnya agak karena matanya tidak bisa ngelihat, referensinya ya langsung dikasih oleh Allah, namanya ilmu wahbi. Ya, nih. Jadi gelar para dzurriyyatur rasul ini macam-macam. Ada yang Syarif Hidayatullah, Syarif Qasim, ya, kayak raja di Pontianak itu Syarif. Ada yang Al-Habib, ada yang Sayyid, kalau di Bangil namanya Iye, kalau di Martapura Ayib. Ya, mereka itu habaib, dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita cinta sama beliau. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Kata Habib Abdullah Haddad, anak turun Nabi Muhammad Al-Mustafa At-Tahur, mereka semuanya suci. Wa yutahhirukum tadhira, Allah yang menjaganya, Allah yang membersihkannya. Mereka itu hum amanul ardi faddakiri. Maka ingat oleh kalian, sesungguhnya mereka turunan-turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah penjaga bumi ini. Ya, penjaga bumi ini. Setiap kemasukan beliau-beliau dzurriyyatur rasul aman satu negeri. Di Indonesia ini Wali Songo, semua jangan dikira Wali Songo itu memang kayaknya orang Jawa, tapi beliau dzurriyyatur rasul. Sunan Gunung Jati Al-Khan, ya, Sunan ini apa namanya, Sunan Ampel Al-Khan. Abahnya namanya Ibrahim Asmorokondi. Punya cucu lagi Imam Sunan Bonang, Sunan Derajat. Itu mulai datuk anak kakek. Ya, Ibrahim Asmorokondi punya anak namanya ini apa namanya, Sunan Ampel sama Maulana Ishak. Jadi Sunan Giri juga cucunya Ibrahim Asmorokondi. Sunan Bonang cucunya Sunan Ibrahim Asmorokondi. Sunan Derajat. Jadi sambung sama Sunan Ampel itu. Sunan Ampel itu yang ngikat. Wali-wali itu Sunan itu banyak yang jadi menantunya. Raden Pata menantunya Sunan Ampel. Sunan Kalijogo jadi menantunya Sunan Ampel. Jadi diikat Wali Songo itu. Dan itu nasabnya sambung sama Nabi Muhammad SAW. Mereka lah yang menjadi pengaman. Yang menjadi pengaman tanah Jawa dulu namanya Sayyid Subakir. Yang apa namanya, menjaga bumi di Jawa itu. Dulu angker, Pak. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini dzurriyyatur rasul, keturunan yang ke-32 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketi mereka. Faman ta'allaqa bil juz faqad ta'allaqa bil kull. Siapa orang yang berpingkutan, berpegangan kokoh dengan rantingnya, maka sama dia itu berpegangan kokoh dengan batangnya. Kalau sampean orang ngelihat motong mangga,
ya, tak ini. Rebal hati kira-kira 4 meter gitu batangnya. Ditarik sama satu orang, batangnya aja mau dibuang ke bak sampah. Ada semut-semut banyak yang nempel di daunnya, ujung-ujungnya. Kira-kira kalau batangnya ditarik, daunnya ikut enggak kira-kira? Ikut. Krek, daunnya ikut. Nah, karena semutnya di atas daun, ya ikut terus ditarik. Begitu dibuang di sampah, ya ikut di sampah semutnya. Sampean ngikutin turunan-turunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya ada orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad ini ada 2. Satu bin nasab, satu bis sabab. Adapun bin nasab, kita berpegangan dengan orang-orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui darahnya beliau, yaitu para habaib itu. Kemudian satu bis sabab, sebabnya sambung sama Rasulullah bukan karena daripada darahnya, tapi sebab karena ilmunya. Makanya dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu ahli warisnya para nabi. Jadi kalau kita sambung pegangan sama siapa aja, terutama lebih hebat lagi kalau sudah nasabnya bersambung sama Rasulullah, ilmunya juga bersambung sama Rasulullah. Ini dua-duanya kena dia. Udah orangnya alim, turunan Rasulullah, kena dua-duanya. Ibaratnya kalau orang ini berpingkut salah satunya, mungkin dengan ulama, mungkin dengan para habaib, berpingkutan dekat sama beliau, ya, ngaji sama beliau, ilmunya sama beliau. Ibaratnya nanti kalau Rasulullah narik gerbongnya, kayak kereta api lokomotif, kalau sampean ikut para habaib, sampean ikut para ulama. Yang ulama itu ilmunya, nasabnya sanadnya sambung kepada Nabi Muhammad. Punya guru. Yang gurunya sambung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah narik, ini anak cucuku tak tarik, jeret ini. Maka siapapun yang bersambung dengan Nabi Muhammad ini darahnya, maka semuanya akan tertarik. Kemudian kalau ada ulama yang ilmu sambung sama Nabi Muhammad, ditarik oleh Rasulullah, maka ini pun ikut tertarik. Faman ta'allaqa bil juz faqad ta'allaqa bil kull. Ikut semuanya, ditarik oleh Rasulullah. Bahasa kita ini numpang mulia lah kita ini. Ya, kita numpang mulia guru kita numpang mulia ke gurunya sampai kesambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Terutama kepada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subbihu bil anjumi zuhuri, kata Habib Abdullah Al-Haddad, mereka itu seperti halnya bintang-bintang yang semerbak harum warnanya. Artinya bintang itu menunjukkan jalan. Makanya para dzurriyyatur Rasul kemana-mana pasti kadang-kadang ngikutin dakwah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kita Wali Songo ke Indonesia datang melalui ilmu. Di sini Al Habib di Tunggang Parangan ya, melalui ilmu. Di Kalimantan Selatan melalui ilmu, di Aceh melalui ilmu, dakwah. Itulah yang menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan sama kita, adibu auladakum bisalasi khisalin. Ajari sejak dini, mulai kecil. Ya, anak-anak kalian itu kau didik, kau tarbiyah, kau kenalkan. Bisalah si khisolin, dengan 3 perkara. Ini jangan sampai kenalkan sama anak kita. 3 ini. Pertama, bihubbi nabiyikum. 1, tanamkan anakmu itu senang sama nabinya. Caranya, kenalkan dengan sunnahnya. Ini nak, ngomong, nabi itu ngajarin seperti ini.
Nabi itu ngajarin seperti. Jadi channelnya anak itu kepikiran nabi. Kenalkan Rasulullah itu siapa. Ini nabi, ini. Jadi ceritakan mulai kecil. Inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika nama orang-orang soleh dan Nabi Muhammad itu sayyidus shalihin. Sayyidnya para orang-orang soleh. Ketika Nabi diucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ketika Allah bersalam kepada Nabi Muhammad, nah ketika Nabi Muhammad mengucapkan salam, jadi sampean salat itu salam sama Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Dijawab sama Allah, assalamu alayna, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam atas engkau wahai Nabi dan rahmatnya Allah untukmu. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna. Terima kasih ya Allah, salam untuk kami juga. Wa ala ibadillahi salihin. Dan salam juga untuk hamba-hamba sampean yang mereka adalah orang-orang yang soleh. Itu kalau sampean cerita sama anak dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Itulah kunci keberkahan hidup. Kita kan jarang Pak ceritakan gitu-gitu ya. Ceritakan. Anak pegang makan tangan gini. Nabi melarang itu. Ada nabinya, sebutkan dia. Nabi kita melarang. Tidak boleh. Ayo pakai tangan kanan. Minum berdiri, ayo duduk. Nabi melarang gitu itu. Jadi ada channel di Menet ini, semuanya ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu doanya luar biasa loh Pak. Tidak minta apa-apa Habib Abdullah. Padahal Habib Abdullah itu ya di samping doa-doa memang banyak Bang. Tapi yang sering doa yang dibaca oleh beliau itu minta ingin mencontoh Rasulullah. Warzuqna kamalal mutaba'ah lahu zahiran wa batinan fi afiyati wassalamah. Ya Allah, berikanlah kami ini rezeki bisa mengikuti Nabi Muhammad. Kamalal mutaba'ah, ngikuti Nabi tidak sedang-sedang. Mintanya kamalal mutaba'ah, yang sempurna. Caranya gini yang sempurna, caranya gini yang sempurna. Cara pakaian kayak Rasulullah yang sempurna, cara melepas pakaian yang sempurna, masuk masjid yang sempurna, keluar masjid yang sempurna. Maka Al Habib Abdullah Haddad, semua sunnah-sunnah Nabi udah aku kerjakan. Illa wafrah, kecuali aku satu yang belum. Rambut panjang. Rambut Nabi itu rambutnya dalam kitab Ihya di sini. Wa kana sya'ruhu yadribu mankibaihi, dan rambutnya Rasulullah itu memukul-mukul pundak. Tapi tidak tiap hari digerai Pak. Beliau itu rambutnya ditutup ke sini, ditutup sorban. Jadi di sini. Ada kiai yang hafal Quran yang luar biasa sanatnya, kalau orang-orang ambil dalail khair Quran itu, yaitu Kiai Arwani. Itu Kiai Arwani itu gitu meninggal rambutnya lebih panjang dari badannya. Kalau biasa itu rambutnya ditaruh dalam gini. Ya Arwani, orangnya tawadhu tuh. Ya. Begitu meninggal rambutnya lebih panjang dari badannya. Loh, ini semuanya nanti jadi saksi Al-Quran Pak. Ya, saksi Quran. Quran itu dengarkan terus itu. Rambut beliau itu dengarkan bagaimana baca Quran sehari khatam, setengah hari khatam, setengah hari khatam. Nanti ditanya rambutnya berapa kali kau khatam mendengarkan beliau baca Quran. Kayaknya banyak ya Allah. Tanggal berapa keluar catatannya. Khatam Quran, khatam. Ya, jadi saksi. Yang repot kan jadi saksi yang jelek itu. Kalau saksi baik ya selawatnya segini, selawat Qurannya segini, tidak apa-apa. Ya, ternyata Habib Abdullah itu meninggal rambutnya panjang. Loh, ini dah sakit tidak sempat potong. Jadi sempurna. Kamalal mutaba'ah
mengikuti Rasulullah ini sempurna zahiran, baik amalnya Rasulullah yang zahir. Yang zahir itu yang kelihatan mata, Pak. Caranya minum. Ada di sini kita risalah ini cara minum Rasulullah. Yang kalau minum itu insya Allah di hatinya tidak ingin berbuat maksiat. Cara minumnya itu ngikuti Rasulullah. Di hati kita ini ibarat itu drop. Untuk ingin maksiat itu drop. Artinya turun drastis. Tidak kepingin sama sekali. Bismillah glek. Alhamdulillah. Bismillah glek. Alhamdulillah. Bismillah glek. Alhamdulillah. Ada yang lain. Bismillah glek. Alhamdulillah. Bismillahirrahman glek. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Glek glek glek. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ketambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Selama ini sampean gitulah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Klok 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 klok. Kata Nabi, la tasubul ma'a abban wasrabil ma'a massan. Ya, kalau minum jangan sekali teguk, gogok, klok 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 klok. Tapi wasrabil ma'a massan. Massan ini kayak gini loh, Pak. Ya gini loh. Ini bibirnya. Ini bibirnya nempel gini. Bismillah. Jangan bernapas waktu ini, ya. Jangan napas, tahan. Alhamdulillah. Kalau kedua, Bismillahirrahman, diminum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Asal dan napas tidak apa-apa. Selesai, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Ketambahan doa, Alhamdulillahilladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Alhamdulillah. Memang haus saya, makanya tak kasih contoh sampean. Ya. Gitu. Sepele-sepele kayak gitu. Ajarkan anakmu tuh seneng sama nabinya. Ya, seneng nabinya. Kita ini kadang-kadang sekarang bingung, Mbak. Kenapa sih kadang-kadang Indonesia yang katanya makmur kayak gini, kok keadaannya kayak gini? Indonesia paling kaya sedunia, Pak. Justru betul. Kalau Arab itu sama kayanya sama kita ndak ada apa-apanya. Kalau minyak, dia punya minyak, kita punya minyak. Kita punya emas, mereka belum tentu punya emas. Kita punya tambang batu bara, mereka belum tentu punya. Lalu sampean terkaya, nikel terbesar di dunia, gas alam terbesar di dunia. Belum diambil di Aceh segala itu, gas alam terbesar di dunia Indonesia. Tembaga, emas Indonesia. Saya kadang-kadang merenung kenapa. Ada hadis Nabi mengatakan uzkurus sholihin yubarak lakum. Sebutlah orang-orang soleh maka hidupmu berkah. Dulu waktu saya kecil kalau kirim surat itu nama mesti nama kiai-kiai, Pak. Seret Jalan Imam Bonjol, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Kiai Hasim Asy'ari, Jalan Kiai Ahmad Hasim, Wahid Hasim, Jalan Abul Hasan, Jamal ini. Sekarang Jalan Ketintang, Jalan Biola, Jalan termasuk saya, Gang Sayur. Ada sana jalan pete, jalan ini, jalan labu merah, labu putih. Ini golongannya ini ya. Jalan wanyi, buah-buahan semuanya. Coba bayangkan, Bangil itu kota santri, sekarang jadi kota ikan, Pak. Katanya kota santri, jalan dulu jalan kiai-kiai semua, sekarang enggak. Jalan mujair, jalan cumi-cumi. Otak kita dimanage dengan makanan tok sama buah-buahan.
Kapan anak cucu kita kenal sama Kiai Hasyim Asy'ari? Sampean kan tidak kenal. Kalau cucu kita tidak dikenalkan pelajaran Kiai Hasyim Asy'ari siapa? Orang alim yang hafal kutubus sittah yang ada di Indonesia. Satu-satunya orang yang hafal 6 hadis kitab. Hadis kutubus sittah ini. Bukhari Muslim semuanya hafal. Uzkurus sholihin yubarak lakum. Kenal nama ini, jalan Habib ini, jalan ini. Orang-orang tak timbul himmah, ghirah, cemburu, keinginan. Siapa itu? Oh siapa itu? Adakah? Lek buah-buahan kenal semuanya, Pak. Lah enggak perlu dibahas, sudah tinggal makan aja. Betulan itu. Kayaknya sepele, Pak. Tapi dampaknya luar biasa. Yang kedua, wa hubbu ahli baitihi. Tanamkan engkau mencintai keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya kalau cinta sama yang baik biasa, Pak. Sampai cinta nih Habib saya datang terus ciumin tangan beliau, luar biasa, bagus. Ada Habib Umar datang rebutan, bagus. Kata Habib Segaf, kalau nyintai yang model-model gitu bisa enak. Bisa ndak kita mencintai Habib-Habib yang agak mucil-mucil dikit? Lo ada, Pak, datang minta duit. Datang minta duit. Bisa ndak sampean hati sampean itu tetap husnudzon, sangat baik sama beliau? Ndak ada hati itu sakit hati gitu. Ini minta duit terus, ndak. Yang dipandang tetap Nabi Muhammad. Ini kesenangan Nabi, cucunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kiai Khalil Bangkalan, padahal beliau itu sanatnya, nasabnya tetap sambung sama Nabi Muhammad. Beliau itu kalau dinurutut Ali Akbar sampai Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Umar Basyaiban. Istrinya ada datuknya di Bangil namanya Syarifah Khadijah binti Sunan Gunung Jati bin Hasanuddin bin Sultan Maulana Sunan Gunung Jati, ada di Bangil. Kemarin tidak sempat kita wajib sana itu karena padatnya kita malam sampai ya. Terus kita 7 sudah Syarifah Khadijah itu kemarin haul. Itu termasuk datuknya, buyutnya daripada Mbah Khalil Bangkalan. Tapi pernah satu hari Mbah Khalil Bangkalan itu waktu berangkat ke masjid udah siap, udah rapi, sorbanan, ya ginian, bawa tongkat. Tahu-tahu ketemu Sayyid tidur di pinggir jalan. Habis mabuk, dilihatin wajahnya, ini wajah sudah kelihatan wajah ada turunan Nabi Muhammadnya. Ini Habib, ini. Beliau pulang ngomong sama istrinya, Dek, dibersihkan kamar kita. Kita kedatangan tamu mulia. Diangkatnya ini Sayyid yang masih kecil ini, dipulang dipopong ke rumahnya, ditidurkan di kamar beliau, baru ditinggal ke masjid. Selesai sholat sadar, di mana saya ini? Oh iya di sini ya, di rumah saya. Pak Yai, iya. Maaf Pak Yai, indah Bapak Bib, jangan sini. Dihormati, dimuliakan. Kasihan Bib, saya ngeliat sampai tidur di jalan. Malu saya sama Rasulullah nanti. Sampai kayak gini. Makanya saya bawa pulang. Karena cintanya saya sama sampean. Makanya tak tidurkan di kamar saya, Bib. Selesai. Langsung gratis, tidak pernah minum lagi, Pak. Ya, tidak pernah minum lagi. Lalu namanya orang, Pak, berlian. Kalau ditaruh di comberan, berlian. Turunan Rasulullah itu kan basarun laisakal basar, tidak kayak kita. Ibarat berlian ditaruh di septic tank, itu kalau diangkat cepet, Pak. Begitu keluar diambil, dibersihkan, dioles pakai air, kerucuk, jadi berlian lagi. Memang di darahnya ada Nabi Muhammad SAW. Lah beda kalau kita ini dari pohon pisang, ditaruh di septic tank, diangkat, jadi apa, Pak? Busuk. Repot membersihkannya itu, repot.
Repot. Inilah coba bimbing sampai ada namanya Kiai Hasan Sepuh. Kiai Hasan Sepuh itu kalau ada turunan Rasulullah itu mesti tercium aromanya. Jaraknya berapa kilo, beliau sudah tahu ini ada turunan Rasulullah. Satu hari ada orang mau ngasih uang sama beliau, ngasih uang 1 koper. Begitu mobil parkir di depan pondok Genggong itu samin ada ya, di Kraksan itu masuk. Kalau Habib sana itu menyebutnya di Hadramut Kiai Hasan Al-Jawi, karena beliau orang Hadramut itu sering melihat beliau bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Habib Kiai Hasan ini. Kiai Hasan ini nasabnya tetap sambung kepada Rasulullah, yaitu melalui Sunan Giri. Nasabnya itu ada nasabnya Sunan Giri, Ibrahim Asmarokondi sambung kepada Sunan Rasulullah. Jadi banyak kiai-kiai itu yang walaupun wajahnya kayak orang Jawa, tapi nasabnya tetap sambung sama dan beliau tetap mengatakan beliau maaf menutupi kehabibannya, ya menutup, mending dijaga gitu, ya mending dijaga gitu. Kalau Habib kan wajahnya sudah kelihatan Habibnya, ya. Kalau kiai-kiai Jawa kan wajah, karena bapak pertama kayak Sayyid Abdurrahman ini kawin sama orang Jawa. Sayyid Abdurrahman bin Abu Bakar bin Umar Basyaiban itu langsung dari Hadramut, Mbah Sambu. Makanya beliau orang sakti, musuhnya orang sakti. Makanya banyak orang-orang Jawa itu kiai-kiai Jawa tak sakti-sakti, karena turunannya Sayyid Abdurrahman Basyaiban. Sakti-sakti orangnya. Yang makamnya di Demak, ya, di Demak. Istrinya ada di Bangil, Syarifah Khadijah. Ya, yang kemarin haul kemarin. Seperti itu. Sambung. Jadi Mbah Hasan ini kalau ada cucunya Rasulullah datang, itu tahu ini ada cucu Rasulullah datang. Tiba-tiba yang bawa ini, bawa apa namanya? Uang. Taruh. Katanya Bapak ndak bawa orang lagi. Wadah, ada Pak Yai. Itu supir saya di situ. Masya Allah, langsung ngomong saya, istriku bersihkan. Sudah dibersihkan kamarnya. Beliau cepat-cepat ke mobil. Ada apa? Di mana? Supir saya lagi istirahat. Biasa kan supir itu kalau habis ngantarkan pegawai bosnya ya, itu biasanya mobilnya itu di-crack gini, terus tempat ininya diluruskan. Tidur di mobil. Ya Allah, diketuk sama Mbah Hasan Sepuh. Dok. Beb, ya Allah, malunya saya sama Rasulullah, Beb tidur di mobil. Ayo. Bosnya heran terusan, loh ini kok enak, saya yang datang ngasih uang, yang dihormati kok supir saya ini, katanya. Wah, dimasukkanlah ke kamar, istirahat di kamar saya, Beb, biar barokah kamar saya, Beb. Masya Allah. Ini belajar kita sama orang-orang soleh, sebegitu memuliakannya beliau, sama sampai supirnya aja kayak gitu. Tapi ingat, beliau tidak melihat supirnya, dia melihat apa yang ada di dalamnya. Di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbi ahli baiti, tanamkan anak-anak kita. Datang Habib, walaupun itu saya salim sama Habib, anak kita suruh salaman, suruh cium tangannya, kenalkan inilah dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Yusarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu nanti kumpul sama orang yang dia senangi. Kita kumpul sama cucu Rasulullah akan kumpul dengan datuknya. Kita yang kumpul sama mereka akan kumpul dengan datuknya. Ya, man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asrar. Siapa orang yang kumpul berbuat baik, berteman dengan orang-orang yang baik, maka dia dianggap orang yang baik walaupun beliau belum jadi baik. Wa man sahibal asrar ja'alallahu minal asrar wa in kana minal akhyar. Siapa orang yang berteman dengan orang yang tidak baik, dia akan dijadikan Allah orang yang tidak baik walaupun dia belum orang baik. Ini. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Quran
ajarkan anak-anakmu itu bisa baca Quran. Kalau bisa kita orang tua sebelum anak mondok, sebelum anak dititipkan ke pesantren, usahakan huruf hijaiyah a, ba, ta, sa, ja itu berasal dari orang tuanya, bukan dari gurunya dulu, dari orang tuanya dulu. A itu apa nak? A ini apa? Ba ini apa? Ta. Kenalkan anak kita sama mereka huruf-huruf hijaiyah. Nanti sudah lancar ba fathah, ba ta fathah, ta, ya. Alif fathah, a, ba fathah, ba ta fathah, ta, a, ba, ta. Anak kita sudah mulai lancar. Babibu, tatitu, sasisu lancar. Qoro'a, kataba lancar. Mulai Quran udah lancar, titipkan sama gurunya. Itu sampean tanpa minta doa sama anak. Setiap anak yang membaca, baik itu membaca Quran, baik dia membaca hadis, baik dia membaca kitab, atau baca-baca apa yang lain yang bersangkutan dengan huruf hijaiyah tadi, sampean tanpa minta pahala mengajari huruf-huruf hijaiyah tadi akan mengalir kepada sampean. Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat yang mengalir ke orang tua, guru, karena dia murid sampean. Makanya Al Habib Abdullah Al Haddad itu hafal Quran melalui ibunya. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, beliau pun tarbiyah melalui orang tua. Semua rata-rata wali-walinya Allah, Al Habib Abu Bakar bin Umar bin Muhammad bin Umar Asgaf, wali kutub yang di Gresik, yang kita kemarin datang cuma di depannya karena kemalaman, itu hafal melalui ibunya. Sampai mau mondok di Hadramut, dia pamit sama ibunya, Mi, ibu saya mau belajar ke Hadramut, umur 8 tahun. Kata Habib ibunya, kalau kau mau mondok ke sono, yaitu berguru kepada Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, sahib Maulid Simtud Duror. Ibunya cuman bilang gini, datu pamito sama datukmu sono lo. Datuknya siapa? Rasulullah. Umur kecil masih mondok, umur 8 tahun, pamitnya suruh kepada datuknya Nabi Muhammad. Loh kalau tidak ketemu kan tidak mungkin kita pamit. Ketemu dulu, mimpi. Udah mimpi saya sama Rasulullah, tiap malam mimpi. Oh kalau kamu mimpi aja sekedar mimpi, tukang jeruk di Hadramut sana jual buah-buahan di pasar, itu tiap malam mimpi Rasulullah. Jual madu di sana itu mimpi Rasulullah semuanya, biasa. Habib Husain Al Haddad jualan kitab, wali, ngemper di jalan-jalan gini jualan kitab, dia di Hadramut itu. Sama orang di Indonesia senang Habib Husain Al Haddad itu. Jualan kitab. Kalau di sini mungkin jadi syekh besar sudah, ya. Jualan buah-buahan tapi hafal Quran, hafal hadis, baca kitab-kitab besar, kitab manhaj. Jualan kitab tapi dibawa di jualan buah-buahan. Lah kalau kau mimpi cuma sekedar mimpi, orang jualan di sono sering mimpi Rasulullah. Lah terus siapa? Ya kamu pamitnya sama Rasulullah, ya sadar kayak gini. Apa? Ya Rasulullah saya minta izin mau mondok di Hadramut. Mimpi, tidak usah mimpi, langsung ketemu. Wah, caranya semacam-macam, Pak. Ya, itulah Habib-Habib dulu. Harus ketemu, berangkat ke sono. Siapa yang ngajarin? Ibunya. Senangkan anak-anak ajari qiraatul Quran, terutama Al-Quran, Bu. Sebab Quran ini nanti sangkutannya mana-mana sudah. Sholat, bacaan. Jadi kalau anak sampean sholat, kalau ketika mereka mengenal Al-Quran melalui sampean, Allahu Akbar, sampai di kuburan tanpa didoakan anak, begitu anak sampean angkat Allah, kalau dia mengenal alif lam 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 ha, alif kaf ba ro, itu melalui sampean langsung dapat pahalanya. Allahu, apalagi selesai salam, terutama sujud ya, sampean kalau sholat sujud terakhir jangan tinggalkan mendoakan orang tua sampean.
Sujud terakhir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, tambahin rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Sebagai bukti bakti sampean sama orang tua. Kalau sampean udah bakti sama orang tua ridho, kemudian Allah pasti akan ridho kepada sampean. Kalau sudah Allah ridho kepada sampean, apapun yang sampean hajatkan akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu min amrid dunia, urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu paling tidak 5 kali, Pak. Jadi ajarin Al-Quran anak kita. Jangan sampai anak kita tidak bisa baca Quran. Fa inna hamlatal Quran, katanya Nabi, karena orang-orang yang hafal Quran, apalagi anak-anak ini yang ngaji-ngaji Quran, fi dzillillahi ta'ala yaumal qiyamah, orang-orang yang senang baca Quran, orang yang hafizul Quran, itu nanti punya prioritas. Hum min ahlillah, mereka dianggap keluarganya Allah. Fa inna hamlatal Quran fi dhillillahi yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhillu. Ya, karena mereka orang-orang yang hafizul Quran, mereka dinaungi oleh Allah dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan. Fi dhillillahi yaumal qiyamah ma'a anbiya'ihi wa asdiqai wa ashabi, mereka kumpul dengan para nabi-nabi dan berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi. Apalagi anak sampean baca Qur'annya gini, Pak. Al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang nang baca Qur'an bacanya bagus, mereka kumpul dengan malaikat-malaikat nang bagus, nang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta wa huwa alaihi sakun. Ada orang nang baca Qur'an tak megap-megap, terputus-putus, termegap-megap, kesulitan. Wa huwa alaihi sakun, sulit dia baca Quran, apalagi tua, lesannya kayak sudah ulin 88. Saya kulus sufahau, karena orang Kalimantan fa itu menjadi pa, saripa, ya, bukan sarifa, apa? Saripa. Begitu saya kulus sufaha, dibacanya saya kulus supaha. Ingatannya paha terus saja. Saya kulus sufahau, kata ustadznya. Saya kulus supaha, sufaha, supaha, faha, paha. Lesannya udah tidak bisa, karena tidak dilatih. Quran itu tidak sama, Pak, dengan dengan buku bacaan yang lain. Sulit dia, tapi subhanallah belajar terus. Nabi katakan lahu ajroni. Tetap orang yang bacaannya agak salah-salah ini dapat 2 pahala. 1, pahala bacanya dia Quran. 2, jaminannya insya Allah matinya husnul khatimah. Ndak rugi. Man qara'al Qur'an wa amila bih. Sampean punya anak, sampean ajarin, Pak. Atau sudah sampean ajarin, titipkan pondok. Anak sampean baca Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Masalah sholat tahajud. Sebagian malam bangunlah engkau. Anak-anak kita, murid-murid kita ini bangun malam tahajud, opera-opera sama ustadznya. Ayo gum stay gitu minan naum. Ayo gum salu. Brak. Bangun semuanya. Bacaan Qur'annya tadi wa minal laili fatahajjat, malam-malam tahajud. Apa yang diberikan oleh Allah? Ya. Atau Allah berikan kepada orang tuanya nur. Ya, cahaya. Dau'uhu ahsanu min dau'i samsi fi dunyakum.
bapak tuwija walidahu bitajil wikor, anaknya yang baca Quran, anaknya yang mengerjakan isinya Quran, yang dikasih bukan anaknya dulu, bapak ibunya yang dikasih oleh Allah. Tuwija, dikasih mahkota orang tuanya. Tal kumpul. Siapa kamu? Nih mahkota. Orang yang ngelihat orang ini dikasih mahkota, takjub semuanya. Apa amalan orang ini? Kok dikasih mahkota kayak gitu hebatnya? Tuwija, dikasih mahkota oleh Allah bitajil wikor, dengan mahkota kewibawaan, keagungan. Jadi begitu orang pakai ini wibawa langsung kelihatan. Tanya semuanya, itu siapa itu? Oh, yang mahkota ini dau'uhu ahsanu min dau'i samsi fi dunyakum, yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari yang ada di dunia kamu. Ini matahari kalau keluar, Pak, ini lampu tidak ada gunanya. Seret jam 7 gitu, udah tidak ada apa ini, lampu tidak ada gunanya. Dinyalakan buat bayar-bayari buatnya aja. Kalau duhur siang, matikan aja. Sini ruangan pasti terang. Dalam rumah kita pasti terang. Fama dhannukum billadzi ya'malu bih. Maka kata Nabi, kalau bapaknya aja dikasih sama itu, sama ibunya, mereka tidak baca, anaknya yang baca, yang ngerjakan. Saya tanya sama kamu, kata Nabi, bagaimana dengan anak yang baca dan anak yang mengamalkan? Tentu mereka akan diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul muhammadur rasulullah adil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina waghfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ولأولادنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا حسن الخاتمة عند أجل القول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي سان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان واملك علينا من إحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.